Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada materi kali ini saya akan sedikit membahas mengenai keterampilan bertanya lanjut. Nah, sebelum kita mengetahui arti dari keterampilan bertanya lanjut itu sebenarnya apa sih? Kita harus mengetahui dulu definisi mengenai keterampilan bertanya. Jadi, keterampilan bertanya itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya keterampilan bertanya ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut. Nah, kalau pada materi ini kan kita akan membahas sedikit mengenai keterampilan bertanya lanjut. Jadi, keterampilan bertanya lanjut itu apa sih? Keterampilan bertanya lanjut itu adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Nah, kalau keterampilan bertanya dasar itu apa? Kalau keterampilan bertanya dasar itu adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang jelas dan singkat, serta relevan dengan konteks pembelajaran. Oke, next ya. Di PowerPoint ini kalian dapat melihat ada pertanyaan mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut gitu. Jadi, keterampilan bertanya lanjut itu sangat penting dalam proses pembelajaran karena memiliki beberapa manfaat utama yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan berpikir siswa. Nah, untuk mengembangkan kemampuan siswa, untuk yang pertama itu ada tiga, yaitu yang pertama itu mengatasi masalah. Jadi, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah itu maksudnya keterampilan bertanya lanjut itu bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah atau mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Nah, biasanya ini nanti guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang esensial dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Terus yang B atau yang kedua itu ada berpikir kritis dan tajam. Ini maksudnya gimana? Jadi, pertanyaan lanjutan memungkinkan siswa untuk tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga untuk mengeksplorasi ide-ide lebih dalam gitu. Melalui teknik seperti meminta siswa memberikan alasan atau contoh, guru dapat membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis mereka sehingga mereka dapat menganalisis informasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Terus yang C ada mengembangkan ide-ide. Dengan menggunakan pertanyaan pelacak dan pengaturan urutan pertanyaan yang tepat, guru dapat mendorong siswa untuk memperluas pemikiran mereka dan mengembangkan ide-ide. Misalnya, dengan meminta siswa untuk menjelaskan lebih menjelaskan lebih lanjut tentang jawaban mereka atau memberikan contoh konkret, guru dapat membantu siswa membangun argumen yang lebih kuat dan juga mendalam. Di situ ada tertera prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjut itu sebenarnya sama saja. Jadi, keterampilan bertanya baik dasar maupun lanjutan itu memiliki prinsip-prinsip yang sama yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Contohnya, seperti guru memberikan pertanyaan yang jelas dan relevan dengan materi, memberikan waktu agar siswa ini dapat berpikir. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang positif terhadap jawaban siswa, dan lain sebagainya. Nah, meskipun ada beberapa kesamaan, keterampilan bertanya lanjutan ini memiliki beberapa komponen tambahan yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir siswa. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai komponen keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama itu ada pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom.
Jadi, keterampilan bertanya lanjutan harus mempertimbangkan tingkat kognitif siswa berdasarkan taksonomi Bloom yang mencakup 6 level. Yang pertama itu ada yang namanya mengingat, tahu C1, yang kedua memahami atau C2, yang ketiga menerapkan atau C3, yang keempat menganalisis atau C4, yang kelima mengevaluasi atau C5, dan yang terakhir yang keenam itu ada mencipta atau C6. Dengan merangsang pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kognitif ini, guru dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam dan kompleks. Terus yang kedua, memperhatikan unsur pertanyaan. Dalam keterampilan bertanya lanjutan, penting untuk mengatur urutan pertanyaan dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Misalnya, dimulai dengan pertanyaan yang menguji ingatan, kemudian berlanjut ke pemahaman, penerapan, analisis, dan seterusnya. Ini membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap dan juga mendalam ya. Terus yang ketiga ada menggunakan pertanyaan pertanyaan melacak. Ini digunakan untuk menggali lebih dalam jawaban yang diberikan oleh siswa. Jika seorang siswa memberikan jawaban yang benar, namun masih bisa diperluas atau ditingkatkan, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak untuk mendorong siswa menjelaskan lebih lanjut atau memberikan alasan di balik jawaban mereka. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas diskusi di kelas. Terus yang keempat, yang terakhir ada meningkatkan interaksi antar siswa. Jadi keterampilan bertanya mengajukan keterampilan bertanya lanjutan ini juga berfokus pada peningkatan interaksi antar siswa. Ketika seorang siswa mengajukan pertanyaan kepada guru, guru ini dapat melontarkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lain untuk mendapatkan perspektif berbeda. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab di antara siswa terhadap pembelajaran mereka sendiri. Nah, dengan menerapkan komponen-komponen tersebut dalam keterampilan bertanya lanjutan, guru ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas siswa. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat bagi proses pembelajaran di kelas, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan cara berpikir yang lebih analitis dan inovatif. Selanjutnya ada pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom ini ada 6. Jadi yang pertama itu ada mengingat, yang kedua ada memahami, yang ketiga ada menerapkan, yang keempat ada menganalisis, yang kelima mensintesis, dan yang terakhir ada mengevaluasi. Nah, dari keenam pertanyaan tadi, di sini kita akan sedikit menjabarkan ya. Di sini ada mengingat, memahami, dan juga menerapkan. Kalau dari segi pengertian, mengingat itu berarti biasanya pertanyaannya itu menanyakan tentang fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kalau memahami itu biasanya menunjukkan kepada pemahaman siswa gitu ya. Kalau menerapkan itu biasanya pertanyaannya berhubungan dengan menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Nah, terus di situ ada kata kerja operasional. Kalau mengingat itu bisa kata kerjanya itu ada mengingat, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, dan juga menyebutkan. Kalau memahami ada mendeskripsikan, menguraikan, membandingkan, mencari perbedaan. Kalau menerapkan itu contoh kata kerja operasionalnya ada menerapkan, menggunakan, memecahkan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Terus ada contoh soalnya. Kalau mengingat ini kan tadi pengertiannya merupakan pertanyaan fakta
dan mengukur pengertian yang dangkal ya. Jadi contohnya itu seperti misal apa nama ibu kota Sumatera Barat. Ada juga apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Terus ada apa warna bendera negara Malaysia. Jadi ini tuh merupakan pertanyaan yang tidak terlalu membutuhkan pemikiran yang begitu kompleks ya, karena ini hanya sebatas pengertian. Terus yang kedua, contoh kedua itu dari memahami. Memahami ini biasanya pertanyaannya lebih kompleks lagi ya. Contohnya itu apa perbedaan mamalia dan juga reptil. Terus gambarkan ruang kelas A1 dan 1B. Terus bandingkan mata uang Giro dan Kartal. Kalau ini tuh lebih lebih dalam ya pemahamannya. Terus yang ketiga ada menerapkan. Di situ ada contohnya bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Jadi nanti di situ jawabannya tuh akan lebih kayak langkah-langkahnya seperti itu ya. Penerapannya itu gimana dalam proses dari pertanyaan itu dibuat penerapannya itu seperti apa. Oke, lalu ada menganalisa, mengevaluasi, dan mensintesis atau menciptakan. Kalau menganalisa sendiri itu pengertiannya itu memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Kalau mengevaluasi itu menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Kalau mensintesis itu lebih menekankan pada proses membuat atau membentuk sesuatu. Nah, biasanya kata kerja yang digunakan itu kalau menganalisa itu ada menganalisis, menyimpulkan, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Kalau mengevaluasi, misal ada menyetujui, memutuskan, berargumentasi, memberi pendapat, dan lain sebagainya ya. Kalau mensintesis atau menciptakan, kata kerjanya itu biasanya menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat, mendesain, dan sebagainya. Lalu contohnya, karena yang pertama itu menganalisa ya, menganalisa itu memecahkan masalah. Nah, contohnya itu di sini mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Jadi nanti diuraikan jawabannya. Kenapa kok media berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar? Misalnya apa karena dengan penggunaan media pembelajaran itu siswa itu jadi lebih antusias, eh, lebih bersemangat karena mungkin menarik ya. Ada gambar-gambarnya seperti itu ya. Misalnya ada suaranya. Terus apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Terus yang mengevaluasi contoh soalnya ya, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Terus mengapa? Misal metodenya apa ya? Terus dijelaskan kenapa kok menggunakan metode itu dapat meningkatkan minat baca siswa. Terus atau juga menurut kamu benarkah pelajaran IPA terlalu sukar? Jadi kalau jawabannya iya, kalian bisa menguraikan alasannya tuh kenapa. Itu terus ada mensintesis. Contohnya itu buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kategori pertanyaan bertanya lanjut, keterampilan bertanya lanjut ya. Ada yang masuk dalam kategori HOTS dan ada yang masuk dalam kategori LOTS. Kalau dalam HOTS itu biasanya ada create, evaluate, analisis, dan apply. Terus kalau dalam LOTS, maaf, apply itu maksudnya LOTS ya. LOTS itu ada apply, understand, dan juga remember. Nah, terus ada memperhatikan urutan pernyataan. Jadi, sebelum kalian membuat pertanyaan lanjutan itu, kalian itu sebaiknya berurutan ya. Membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan itu harusnya berurutan. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan pertanyaan melacak. Jadi, sebenarnya pertanyaan melacak itu apa sih? Kayak gitu. Terus kenapa ini penting? Kayak gitu kan. Jadi pertanyaan melacak itu adalah
apa ya? Suatu strategi yang digunakan untuk menggali lebih dalam jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Tujuannya ini untuk memastikan bahwa siswa ini telah memahami konsep atau informasi yang sedang dipelajari dengan baik. Nah, di sini ada 7 ya. Yang pertama itu ada klarifikasi. Jadi, menggunakan pertanyaan untuk memastikan bahwa siswa ini memahami konsep yang sedang dipelajari. Contohnya, apakah kamu memahami apa itu akidah? Atau silahkan jelaskan lagi tentang rukun iman. Terus yang kedua ada meminta alasan ya, memberikan alasan. Jadi mengajukan pertanyaan untuk meminta siswa memberikan alasan di balik jawaban mereka. Contohnya, kenapa kamu berpikir bahwa akhlak ini baik? Akhlak baik ini sangat penting. Atau sebab apa kamu mengatakan bahwa syariat ini harus diikuti? Kayak gitu ya. Terus yang ketiga meminta kesepakatan pandangan. Maksudnya bagaimana? Jadi guru ini mencoba mengajukan pertanyaan untuk meminta kesepakatan pandangan dari siswa lain. Contohnya tuh pertanyaannya seperti ini ya. Siapa di kelas yang setuju bahwa ilmu agama harus dipelajari? Contohnya. Terus yang keempat, meminta ketepatan jawaban. Gitu. Pastikan siswa memberikan jawaban yang tepat dan akurat. Contoh pertanyaannya itu, benarkah bahwa sunnah Nabi adalah pedoman hidup kita? Yang kelima ada meminta jawaban yang relevan. Ajukan pertanyaan untuk memastikan jawaban siswa relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Contohnya, apa contoh dari keikhlasan dalam sholat? Terus yang keenam ada meminta contoh. Meminta contoh ya. Jadi gunakan pertanyaan untuk meminta contoh konkret dan konsep yang sedang dipelajari. Contoh pertanyaannya ialah seperti ini ya. Berikan contoh dari kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu ada meminta jawaban yang kompleks. Jadi, ajukan pertanyaan yang mendorong siswa memberikan jawaban yang lebih kompleks dan mendalam. Contoh pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana akidah mempengaruhi perilaku manusia secara keseluruhan. Dengan menggunakan strategi pertanyaan melacak seperti di atas, guru ini dapat memastikan bahwa siswa telah memahami konsep dengan baik dan dapat menggunakannya dalam situasi nyata. Strategi ini juga membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta memfasilitasi dialog yang lebih produktif dan edukatif. Nah, yang terakhir ada meningkatkan interaksi antar siswa. Meminimalis peran guru namun menekankan pada interaksi antar siswa. Jadi, meningkatkan interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan juga kolaboratif ya. Contohnya ya, ada contoh strategi meningkatkan interaksi antar siswa. Misal, pembelajarannya ini berbasis diskusi, penggunaan metode pembelajaran kooperatif, terus ada tanya jawab antar siswa, ada juga kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ada pengaturan posisi duduk yang fleksibel, permainan edukasi, proyek kolaboratif, dan masih banyak lainnya ya. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, peran guru dapat diminimalisir sehingga siswa lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi perkembangan mereka. Interaksi antar siswa menciptakan susunan belajar yang lebih menyenangkan dan efektif, serta membangun komunitas belajar yang solid di dalam kelas. Nah, itu tadi merupakan paparan mengenai keterampilan bertanya lanjut.
Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.